Shalom, apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita sudah melewati banyak hal di dalam hidup ini. Dan saya percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita hari ini. Hari ini adalah satu topik yang sangat penting yang saya dapat ketika saya banyak nonton di YouTube. Dari banyak literatur yang ada yang muncul, terlalu banyak mengangkat bahwa seakan-akan bahwa hamba Tuhan ini paling benar, hamba Tuhan ini paling bagus, atau menyatakan gereja ini paling benar, gereja ini yang paling betul. Yang sebenarnya kita mesti belajar satu hal di dalam hidup ini, bahwa Tuhan selalu melengkapi hidup kita sesuai dengan jawatan atau pemakaian kita masing-masing. Seperti yang kita bisa baca di dalam kitab Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, ini penting saudara-saudara, bahwa dalam kita melayani Tuhan, Allah sudah menempatkan karunia kepada kita masing-masing berbeda-beda, dengan pemakaian kita masing-masing, dengan jawatan kita masing-masing. Nah, kita mesti perhatikan di sini bahwa jangan sampai kita mengkultuskan bahwa seakan-akan kita adalah hamba Tuhan paling benar, gereja kita paling benar. Nah, kita tidak pernah berpikir bahwa banyak hal yang kita bisa belajar dari gereja-gereja yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Seperti contoh misalnya ada hamba Tuhan yang lain, mungkin dia kuat di dalam penyembahan, tapi lemah dari sisi pengajaran atau latar belakang sejarah. Nah, yang seharusnya dia mesti bisa belajar kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, supaya saling melengkapi. Apalagi kita di dalam penginjilan, kita tidak hanya sekedar mengabarkan tentang berita baik tentang Yesus Kristus, ya, tentang keselamatan. Nah, kita perlu belajar juga tentang latar belakang, kenapa Yesus itu hadir, kenapa Yesus itu bisa ada untuk karya keselamatan untuk orang percaya. Nah, ini penting, karena ke depan ketika orang bertanya kepada kita, sejarahnya dari mana kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu penting sekali kita untuk belajar sejarah yang benar. Nah, perlu sekali kita saling melengkapi satu dengan yang lain, supaya kita saling menguatkan. Ada yang gereja kuat penyembahan, kuat melayani, tetapi mungkin lemah dari sisi pengajaran. Nah, tetapi ada juga hamba Tuhan atau gereja lain yang kalau kita lihat bahwa mereka kuat dari sisi pengajaran, ya, saling melengkapi, menguatkan di dalam doa, melengkapi satu dengan yang lain. Dan itu penting sekali, kita harus saling menghargai pemakaian masing-masing, kecuali sudah mengajarkan keluar daripada firman Tuhan, yaitu penyesatan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi penting sekali kita harus uji segala sesuatu yang kita pelajari, dan kita mesti tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sesat dan mana yang tidak sesat. Jadi sebagai pesan penting hari-hari ini yaitu apa? Mari kita saling belajar satu dengan yang lain. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan harus perlu saling belajar satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mengikat, ya toh, dalam satu tubuh Kristus. Walaupun kita berbeda-beda pemakaian, berbeda gereja, selama tujuan dan visi kita benar, ambil itu, supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu saja pesan saya hari ini. Tetap semangat, tetap melayani, dan ingat, harus bisa memahami kebenaran sungguh-sungguh, supaya kita tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Apalagi jabatan kita sebagai hamba Tuhan, mari kita saling membangun satu yang lain, saling mengingatkan. Kalau ada yang salah, hamba Tuhan yang salah, kita saling ingatkan, saling menguatkan. Itu yang membuat kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.